lanjutkan ya materi sesuai dengan RPS eh, dari prodi yang sudah hari ini kalau nggak Ya, salah. halo Pak Diganda. Siap, selamat malam Mas. Gimana? Oh, enggak Pak, ini teman saya Jabar. Selamat malam Mas Jabar. Baik. Ntar Jabar mana nih? Jabaris yang alumni metalurgi Pak, teman saya Alhamdulillah. Pak. Mana coba saya pengen lihat mukanya. Eh, Anu. ih. Halo Pak, Weh, selamat malam Mas. malam Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya ketemu di sini. Iya, ini kan Tadi, Pak teman. oh Alhamdulillah. Tadi teleponan, tahunya ada di sini. Iya Pak, Nanti dibantu ya Mas Jabar ya. siap-siap Pak. Oke, Kirim oke, aja datanya Pak. oke, oke. Ya, Baik, terima kasih Mas Jamal. Sehat-sehat. ya, sehat Pak. Baik. Aduh, ada alumni juga. Terima kasih Mas dan berkenan mengenalkan alumni kami ada di Sulawesi ternyata. Baik, hari ini kita sampaikan materi welding code ya. Baik, eh ya karena udah terlambat setengah jam ya, jadinya eh, saya langsung saja. Eh, Nanti kita bahas tentang eh, welding join, kemudian welding code, kemudian welding procedure specification, dan welding simbol gitu ya. Terkait dengan teknologi proses ya, saya pikir sudah cukup banyak lah ya kita sampaikan. Tapi mau tidak mau ini juga perlu disampaikan gitu ya, terkait dengan desain sambungan gitu ya. Karena beberapa eh, engineering ya memang harus paham terkait dengan simbol, terkait dengan gambar drawing ya dari nggak mungkin kita memberikan instruksi dengan narasi kan gitu ya. Ya tentunya kan agak kurang pas lah terkait dan mungkin tidak pas juga. Baik. Nah, jadi terkait dengan kualitas sambungan ya, khususnya sambungan las ya, ini kaitan dengan eh, beberapa hal yang memang secara efektif ya, faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelasan gitu ya. Nah, eh, yang pertama adalah joint design atau desain sambungan gitu ya. Jadi desain sambungan ini bisa oh, untuk menentukan gitu ya bentuk kampuhnya ada single V, ada mungkin bevel, ada fillet, ada lap joint ya, ada T-joint dan lainnya. Ini akan memberikan akses terhadap torch dan atau elektroda ya bisa eh, sesuai atau tidak ya terkait dengan eh, bentuk kampuhnya ya. Nah kemudian bicara juga nomenklaturnya ada root gap, ada sudut gitu ya. Nah ini juga penting ya. Nah, apakah penetrasinya akan cukup gitu ya. Nah, kalau seandainya terlalu besar, nah ini bahkan desainnya jadi kurang baik gitu ya. Nah, kalau desainnya tidak pas atau tidak sesuai ya jadinya mungkin kalau bisa dikatakan lah desain tidak sesuai ya sudah dicapai ya. Elektrodanya mungkin terkait dengan fusion, nah itu jadinya tidak sempurna. Kemudian volume las juga terlalu besar. Kalau seandainya gapnya tidak didesain, sehingga akan terjadi pemborosan ataupun
bahkan terjadi perubahan bentuk gitu ya, yang istilahnya distorsi. Kalaupun seandainya sudutnya terlalu kecil ya penetrasinya jadi kurang kan gitu ya. Nah ini juga bisa menyebabkan resiko adanya crack gitu ya. Jadi kalau kita eh, mau kualitas pengelasannya baik ya kita mulai dari desain sambungannya kan, gambar desainnya gitu ya. Nah kemudian di sini ada proses yang digunakan ya, proses use-nya. Jadi setiap proses punya karakteristik ya yang sudah kita pelajari dari mulai eh, consumable electrode dan unconsumable electrode gitu ya. Nah, di situ ada karakteristik yang secara spesifik ya mungkin contohnya kalau SMAW ya fleksibel ya, tapi banyak slag. Nah, kemudian kecepatannya juga sedang, kemudian produktivitas terbatas karena dalam bentuk stick kan gitu ya. Kemudian kalau GMAW atau MIG karena ada pelindungnya gas ya kualitas lasan itu clear ya bersih. Kemudian produktivitas juga tinggi karena elektroda atau fillernya dalam bentuk gulungan ya. Tetapi sensitif ya terhadap eh, angin gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan eh, pengelasannya di luar gitu ya, ya itu juga menjadi perhatian ya terkait dengan gas pelindung yang fungsinya melindungi art gitu ya. Tapi karena anginnya besar sehingga eh, gas itu tidak melindungi dan gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Flux cord atau welding ya. Kalau SMAW fluxnya itu di luar, kalau eh, flux cord atau welding ada di dalam. Gitu ya. Nah ini juga produktif ya, tapi eh, bisa banyak spatter gitu ya kalau diidentifikasi. Kemudian kalau yang unconsumable itu contohnya TIG atau GTAW kan, gas tungsten welding. Nah, ini punya karakteristik ya, kualitasnya tinggi, tapi lambat ya, dan butuh welder yang terampil tentunya ya. Ya karena fillernya juga memang stick bentuknya atau batang gitu ya. Nah, jadi kalau proses tidak cocok dengan material, dengan ketebalan atau posisi las, ya, ya tentunya nanti ada istilahnya timbul cacat. Nah, di antaranya ada porosity, gitu ya, ada lack of fusion, ada distorsi dan lain-lain lah. Jadi pemilihan proses kompromi antara kualitas, kecepatan, dan tentunya biaya, ya, karena ada yang fleksibel tapi ya tadi lah kecepatannya sedang. Nah, itu terkait dengan proses yang digunakan ya. Nah, kemudian tadi sudah disinggung memungkinkan kalau tidak cocok timbul ada apa yang disebut dengan porosity atau porositas ya. Jadi porositas itu adalah gelembung gas yang terperangkap ya di dalam logam las gitu. Nah, secara apa istilahnya kasat mata, bagaimana ceritanya kok gas itu bisa terperangkap. Nah, jadi ya memang secara kasat mata memang tidak kentara ya, tetapi setelah dikarakterisasi kok banyak porositas gitu ya. Nah, ini dimungkinkan penyebab umum sih biasanya ada mungkin di surface-nya itu kotor gitu ya. Apakah di situ ada minyak atau ada cat atau ada karat gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan porosity, kemudian gas pelindung yang kurang atau tadi eh, karena ada angin sehingga gas pelindungnya itu terganggu, tidak bisa melindungi sehingga oksigen di udara luar itu bisa masuk gitu ya. Kemudian juga eh, kelembaban ya, ya jadi humidity juga kalau tinggi ya akibatnya kan hidrogennya juga banyak gitu ya.
Nah, itu kalau dikaitkan dengan, ya tentunya kalau dengan adanya porosity ya bisa juga kekuatannya turun ya karena ada apa itu, tidak terjadi ikatan antara unsur logam. Eh, Mungkin pada titik-titik tertentu bisa juga dengan adanya porosity dia bisa jadi apa, awal retakan gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga faktor yang efektif terkait dengan kualitas lasan, ada slag inclusion gitu ya. Nah, slag inclusion ini eh, ya disebut slag ya sisa flux yang membeku lah ya. Jadi pada saat terbakar dia hanya membeku. Nah, kalau tidak dibersihkan di antara pas ya antara slag pertama dengan yang berikutnya, slag ini bisa terkubur ya di dalam lasan. Ya, kalau seandainya slag itu terkubur oleh pas yang berikutnya, ya ini bisa menyebabkan slag inclusion. Jadi adanya terak, inklusi terak gitu. Jadi inklusi slag inclusion ini disebabkan oleh tidak tidak bersihnya lah slag yang eh, atau flux gitu ya, yang membeku sebelum proses pengelasan berikutnya atau pas berikutnya ya. Kemudian juga bisa juga slide inclusion itu karena sudut elektroda dan teknik pengelasan yang tidak tepat. Nah, sehingga memang di nomenklatur sudut elektroda itu harus 70 derajat ya. Nah, itu menjadi dimensi dan tentunya ya jam terbang juga. Nah, tentunya kalau adanya selain inklusi ya biasanya mengganggu ya, mengganggu kontinuitas logam las ya. Ya kalau terganggu ya biasanya kekuatannya juga terganggu ya, bisa turun ya. Bisa juga jadi sumber crack juga gitu ya. Nah, kemudian ada incomplete fusion. Nah, ini juga faktor yang efektif ya. Incomplete fusion dan penetrasi ya. Jadi incomplete fusion ini logam las tidak menyatu gitu ya, incomplete fusion tidak menyatu dengan eh, base metal ya. Atau di pas sebelumnya gitu ya, itu juga eh, tidak menyatu dengan pas yang berikutnya kan gitu ya. Itu incomplete fusion. Kemudian ada juga incomplete penetration. Nah, ini eh, ya mungkin kalau bicara root ya, incomplete penetration itu rootnya itu tidak terisi penuh ya. Jadi si kampung, akar di kampusnya itu tidak terpenetrasi, jadi tidak komplit. Nah, incomplete penetrasi ya yang menjadi faktor juga efektif ya memang penyebabnya memang dari parameter pengelasan ya. Mungkin bisa arusnya terlalu kecil ya. Kemudian kecepatan lasnya terlalu cepat, nah, sudut elektroda juga tidak sesuai gitu ya. Atau juga gap root gapnya terlalu sempit gitu ya sehingga gumpalan lelehan logam cairnya itu tidak masuk gitu. Nah, itu juga. Nah, tentunya kalau bicara ada incomplete fusion atau incomplete penetration ya di area tersebut ya seakan-akan kan ada bolong panjang gitu ya. Atau mungkin retakan internal ya. Nah, ini sangat eh, berbahaya ya untuk beban dynamic ya, kalau bicara ada crack. Nah, kemudian ada weld profile. Nah, ini weld profile itu profile las gitu ya. Jadi profile las itu bentuk penampang las ya, bisa dikatakan ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang terlalu cembung gitu ya. Nah, ini juga eh, bisa menyebabkan stres konsentrasi eh, di sepanjang lasan ya. Ada terlalu cekung juga ya, bisa atau mungkin transisi tajam ya ke base metal. Jadi
itu juga bisa menyebabkan retak gitu ya. Jadi profil yang baik ya tentunya eh, tidak ada undercut, kemudian tinggi eh, tingginya sesuai lah gitu ya dengan dimensi atau ketebalan. Nah, kemudian faktor efektif yang lain ada di situ crack. Crack di sini adalah cacat paling kritis sebetulnya di dalam welding gitu ya. Nah, sementara kalau bicara crack kita sudah bahas di apa weldability ya. Kemampuan las ada istilahnya hot crack dan cold crack gitu ya. Jadi kalau hot crack ya saat logam masih panas ya terjadi retak. Kalau cold crack ya muncul setelah dingin bahkan gitu ya. Sering terkait dengan kalau setelah dingin ya mungkin ada reaksi hidrogen gitu ya. Hidrogen embrittlement terjadi penggetasan. Nah, biasanya ya memang kalau bicara crack memungkinkan ya secara aplikasi pendinginannya terlalu cepat, nah, sehingga faktor internal material itu memungkinkan kalau di stainless itu terjadi martensit, nah itu kan dihindari atau di baja juga seperti itu, ya. Sehingga parameter crack ini dihubungkan dengan karbon ekivalen, gitu ya. Nah itu pendinginan terlalu cepat, kemudian kandungan hidrogennya tinggi, ya. Jadi kalau elektrodanya lembab, ya pasti hidrogennya tinggi. Kalau base metalnya basah, ya pasti hidrogennya tinggi, gitu ya. Nah sehingga ada istilahnya preheating, ya. Preheating juga di dalam base metal bisa juga salah satunya menghindari adanya hidrogen berlebih, gitu ya, di dalam base metal. Kemudian eh, ya penyebabnya yang lain mungkin apa ya? Mungkin sambungan yang tidak sesuai atau kaku gitu ya, tidak bisa mungkin apa ya memuai ataupun mengerut gitu. Ya pada dasarnya kalau bicara crack itu selalu tidak boleh di istilah dosa itu tidak boleh dimaafkan gitu ya. Jadi kalau bicara crack ya biasanya wajib eh, apa istilahnya di repair sorry. Di repair atau di istilahnya di gojing gitu ya, dikikis lagi kemudian dilas ulang. Oke. Nah kemudian di situ ada tears. Nah, tears ini adalah apa ya istilahnya tears itu sobekan gitu ya. Nah sobekan atau lamelar tiring gitu ya, sobekan yang memanjang. Yang biasanya terjadi pada pada apa plat ya dengan kualitas materialnya kurang balik gitu ya. Jadi memungkinkan ada tegangan tarik yang melalui plat itu ya dengan ketebalan tertentu ya. Kemudian struktur internal plat juga bisa juga ada inklusi ya, yang inklusinya non logam ya, yang membuat plat itu sobek gitu. Nah, kemudian ada surface damage, ya ini kerusakan permukaan. Ini contohnya kalau dicacat-cacat nanti kita bahas juga mungkin minggu depan ya. Kayak eh, terkait dengan damage gitu ya, kerusakan surface damage, ya, kerusakan permukaan ya. Ya contohnya ada apa undercut ya, undercut itu apa? Cekungan, cekungan di tepi las gitu ya. Itu biasanya itu disebut dengan undercut. Ya. Kemudian juga surface damage itu mungkin ada spatter yang berlebih gitu ya, nempel kemana-mana. Kemudian ada art strike pada saat penyalaan pertama itu di area yang tidak seharusnya. Nah, sehingga mata itu bisa jadi bompel gitu, ya, bisa seperti itu. Eh, ya
kalau bicara dampak terkait dengan kerusakan permukaan ya tentunya bisa juga menjadi titik konsentrasi tegangan gitu ya. Mengurangi ketebalan efektif, nah kemudian juga mengganggu eh, mungkin kalau dikaitkan dengan coating gitu ya, apakah dia jadi kalau dicat kan kelihatan jadinya tidak rapi gitu ya, karena adanya permukaan yang tidak sesuai gitu ya, yang rusak gitu. Atau digalvanis gitu ya, atau dilapis zinc ataupun aluminium ya, palung gitu ya, hanya permukaannya jadinya tidak bagus gitu. Nah, kemudian ada residual stress. Nah, ini residual stress kalau dikaitkan dengan tegangan sisa gitu ya. Jadi saat dilas, kemudian dia men- me- terjadi solidifikasi, terjadi saat dilas, kemudian dingin ya, terjadi perubahan fasa dari cair ke padat gitu ya. Nah, itu logam kan akan terjadi penyusutan, screen gauge gitu ya. Nah, tapi karena terikat oleh base metal, nah ini base metal yang tidak mencairnya, muncullah di situ adanya residual stress, ya. Tegangan sisa. Nah, efek dari adanya tegangan sisa ya mungkin bisa terjadi tadi perubahan bentuk, distorsi namanya. Bisa istilahnya melengkung gitu, ya, atau melintir ya kalau bicara eh, posisinya itu memungkinkan. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan adanya tegangan sisa ya menambah tegangan kerja gitu ya. Nah, jadi struktur itu bisa crack meski beban tidak besar karena di situ sudah ada residual stress. Nah, itu yang perlu diingat. Oh, bebannya itu pada hitung-hitungan gaya yang diberikan itu di bawah ya strength gitu ya, kekuatan luluh. Karena materialnya itu punya residual stress, di bawah tegangan luluh pun dia bisa terjadi perubahan gitu ya, bahkan jadi retak ya. Ya biasanya seperti itu. Jadi kalau bicara sudah stres ya urutan pengelasan itu harus sesuai ya. Ya bisa juga diurutkan yang baik ya. Apakah materialnya perlu preheating gitu ya, atau materialnya perlu post wheel heating gitu ya. Nah itu harus disikapi. Kemudian desain sambungan juga eh, tidak terlalu kaku. Ya, itu untuk prosedur asas. Kemudian kalau bicara penampilan las, appearance, gitu ya. Nah, jadi secara teknis ini paling ya apa ya, paling sebenarnya tidak terlalu dini, tetapi penting, gitu ya. Eh, Kenapa penting ya tadi kalau bicara penampilan kan manik kelasnya itu harus rapi kan, gitu ya. Kemudian eh, konsisten juga ya dari lebar, kemudian tentunya konsisten, tidak ada pori yang terbuka, gitu ya. Patternnya juga tidak berlebihan kemana-mana, kemudian undercut tidak terjadi, ya, terutama biasanya undercut tuh biasanya di ujung atau di pergantian elektroda gitu ya, biasanya bisa terlihat. Ya, jadi kalau bicara penampilan Lasana itu baik, ya tentunya itu mencerminkan lah kadernya itu good gitu ya. Kadernya bagus, kemudian eh, parameter pengelasannya itu terkendali. Ya, artinya kalau bicara pelanggan ya good looking well gitu ya. Itu sama juga dengan eh persib quality tinggi. Itu kalau dikaitkan dengan jadi ya kualitas las ya memang sangat dipengaruhi oleh tadi tiga kelompok besar ya. Kalau tadi ada sebelum mengelas jadi joint design ya, proses yang dipilih, kemudian nanti prosedurnya atau PPS itu sebelum dilas. Saat mengelas, jadi kan ini ada welder ya, parameternya, teknik weldernya, jadi
bagaimana supaya porosity tidak terjadi, slag inclusion tidak terjadi, gitu. Nah, itu saat mengelas, kemudian setelah mengelas ya tadi kita antisipasi apakah ada terjadi residual stress, surface damage, gitu ya, penampilan las, adanya crack ataupun sobekan tir, gitu ya. Jadi las yang kualitas baik gitu ya, bukan cuma soal arus arus besar kemudian dan lainnya ya, tapi kombinasi desain yang benar, proses yang tepat, dan ya eksekusi yang bersih gitu ya. Itu. Nah, terkait dengan definisi dari sambungan las gitu ya. Jadi cara kita mengatur posisi gitu ya, dan bentuk dari dua atau lebih komponen yang akan disambung dengan las, gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan proses, ya, ya contoh sederhananya lah, karena kita mengatur posisi ya, kalau dua plat disambung, kalau sejajar ujung dengan ujung, ujung dengan ujung, gitu ya, disambung begini kan, berarti kan itu namanya butt joint, gitu ya, butt joint. Kemudian kalau salah satu menempel di sisi plat lain, di sini ya itu berarti kan T-joint kan gitu ya. Kemudian dua plat saling tumpang itu lap joint kan itu ya, ya jadi kalau bicara sebelum berbicaranya parameter arus, elektroda dan lain-lain kita harus menentukan bentuk sambungannya dulu ya, yang disebut dengan joint design. Nah, kenapa joint design penting ya? Kalau kita lihat eh, karena ada kontrol area of contact gitu ya. Nah, ini jadi eh, desain sambungan ini akan mengatur ya luas daerah kontak las gitu ya. Nah, jadi akan menyebabkan kekuatan sambungan. Jadi akan berdampak lah sambungan dengan kampuh single V, ada apa kampuh U kan atau J dalam ya tentunya itu akan menyebabkan area las yang besar ya. Nah tentunya akan menjadi kuat gitu ya. Tapi ya konsumsi logamnya juga tinggi kalau eh, kampuhnya juga yang dalam gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan sambungan square ya, sambungan kecil ya, square kecil, boot joint juga ya, area lasnya juga kecil ya, itu lebih lebih lemah kan gitu ya kalau tanpa kampuh kan. Nah di situ ada istilah well strength and anisotrope gitu ya. Jadi anisotropik di sini adalah kekuatan las itu tidak sama dengan anisotrop ya, tidak sama ke segala arah ya istilah gitu ya. Jadi tergantung bagaimana sambungan las itu dirancang. Gitu. Nah, kemudian di situ juga mengatur ya accessibility of area to be ya, gitu ya. Mengatur aksesibilitas atau kemudahan mengelas gitu ya. Jadi joint design itu menentukan bisa nggak elektroda itu atau torsi itu masuk ke dalam kampu. Dan gitu. Nah, kemudian apakah perlu nggak posisi sulit ya? Contohnya mungkin apa ya? Kalau posisi sulit overhead biasanya atau vertikal ya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu juga penting. Kemudian perlu nggak weldernya itu yang memang yang qualified gitu ya, yang mahir. Atau ini cukup pemula gitu bisa. Nah, jadi terkait dengan eh, skill requirement-nya, kemudian welding metodenya ya tadi kalau bicara welding method yang cocoknya mana SMAW atau IMAW atau GPAW atau SAW ya, sama art welding
ada yang lainnya. Semakin rumit biasanya semakin rumit eh, apa istilahnya desain sambungan, mungkin ya makin besar waktu dan biaya. Jadi ringkasnya desain sambungan itu kompromi antara kekuatan, kemudian pengerjaan, waktu, biaya, gitu. Dan tentunya skill, keterampilan. Nah, sementara jenis daripada sambungan ya, eh, tipenya itu ada single atau double gitu ya. Nah, single itu kan kampuh hanya dari satu sisi gitu. Contohnya ada single V atau single Bepal kan gitu ya. Ada double V, ada jadi dibuat dari dua sisi gitu, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kampuh yang bentuknya square gitu ya. Ada yang bentuknya V, ada yang pilet ya, ada yang Bepal, ada yang bentuknya J, ada yang U, ada yang T itu. Jadi kalau bicara square ya ujung pelat dibiarkan rata kan ya. Ujung pelat dibiarkan rata untuk yang pelat tipis ya, biasanya cepat dan mudah lah gitu ya. Tapi kalau kalau V, nah kedua sisi dibentuk miring gitu ya. Seperti huruf setengah V jadinya pada saat disambung jadi V ya. Cocok untuk pelat yang agak tebal. Jadi kalau yang square ya cocok untuk pelat tipis. Kalau pilet ya ini kalau pilet ini eh, kampuhnya mengikuti kelengkungan ya misalnya pipa dengan plat gitu ya itu flare lah namanya. Ada juga pilet kalau las sudut segitiga gitu ya di pertemuan dua dua plat gitu. Nah, itu pilet. Nah kemudian ada bevel juga ada istilahnya hanya satu sisi yang dimiringkan ya. Jadi kalau mirip seperti huruf P tapi satunya tegak gitu ya. Itu Beva, kemudian kalau J ya salah satu sisinya dibuat cekung seperti huruf huruf C ini. Kemudian kalau U ya sama juga ya, double J jadinya gitu ya, jadi U ya gitu, kiri kanan. Kemudian kalau T ya bukan bentuk kambuh tapi jadi sambungan T-join ya, jadi satu plat tegak lurus di tengah plat yang lain. Nah, kemudian tipe sambungan yang lain ada istilahnya corner, ada edge, ada butt, ada lap, ya. Nah, ini kalau butt join ujung ke ujung dalam satu bidang, ya, jadi plat lurus. Gitu. Kalau lap ya overlap, gitu ya, jadi platnya saling menumpuk tumpang tindih. Kalau corner join ini dua plat yang membentuk sudut 90 derajat, nah di ujungnya itu di kelas. Kemudian ada edge, ini dua plat sejajar eh, disambung di tepi saja, ya, jadi sisi tepi. Nah, ini semua juga kombinasi lah ya. Jadi kalau bicara joint design ya seperti menyusun inilah Lego gitu ya. Kalau Anda jadi mau disusun sejajar, disusun sudut, dibentuk T itu juga bisa gitu ya. Nah, jadi yang penting yang menjadi penentu ya seberapa kuat sambungannya, seberapa gampang pengerjaan radarnya ya, kemudian proses dan tentunya biaya. Nah, jadi kalau join desainnya salah ya laksana sudah bagus pun tidak aman gitu ya. Jadi eh, itu yang diidentifikasi. Nah ini tipe atau jenis-jenis sambungan gitu ya. Kalau diidentifikasi ini ada yang single square group ya, ada grup alur gitu ya.
kemudian ada single flare, bepal, groupwell, gitu ya. Istilahnya ada single V, ini, ini single V gitu ya. Nah ini membentuk huruf V ya tentunya satu bilah dengan bilah yang lain harus dibuat sudut kan ya. Nah, sehingga pada saat digabung dia membentuk huruf V. Nah ini single flare, V groupwell, ini ada double V, nah jadi atas dan bawah, gitu. Kemudian ada juga single P menggunakan backing ya, bukan penghalang. Eh, kemudian ya ini terkait dengan apa sambungan ya, ada yang boot join ya. Tanpa kamu ada sudut, corner, ada T-join, ada left join, ada sisi. Ini yang jelas. Begitu. Nah, eh jadi kalau kita identifikasi ada istilah-istilah penting ya di dalam pengelasan, istilahnya joint nomenklatur gitu ya, yang digunakan dalam desain atau dalam evaluasi kampulas ya, baik untuk grup weld, ya, eh, las kampuh maupun fillet weld atau las sudut gitu ya. Nah, jadi bicara nomenklatur ini memang penting ya untuk membaca gambar teknik ya. Kemudian membuat WPS pun memang disketkan gitu ya, gambarnya di dalam WPS. Kemudian terkait dengan kualitas las juga diperiksa gitu ya. Ya, biasanya bagaimana melakukan perhitungan kekuatan lasan. Nah, sebelah kiri ini nomenklatur pada grup well, gitu ya, las kampuh atau las alur gitu ya. Nah, jadi ada grup angle itu sudut kampuh istilahnya ya, sudut kampuh. Nah, ini sudut kampuh ini biasanya ya total gitu ya. Eh, dia antara dua permukaan bepal ya misalnya 60, 75 atau 45. Nah, fungsinya ya tentunya dengan menentukan sudut kampuh ya memberi ruang ya bagi torch atau elektroda bisa menyentuh akarnya kan ya, rootnya, memungkinkan penetrasi jadinya cukup gitu ya. Nah, sehingga kalau terlalu kecil sudutnya ya penetrasi kurang. Kalau terlalu besar volume lasnya terlalu banyak, jadi bisa boros elektroda, bisa juga waktu. Gitu. Mungkin yang tadinya harus 3 pas jadi harusnya 5 pas kan terlalu besar. Kemudian yang kedua ini bevel, sudut bevel ya. Ini sudut miring salah satu sisi kampuh ya, salah satu setengah dari grup angle, sudut grupnya. Jadi kalau sudut kampuhnya itu 60 ini ya ininya berarti kan 30 kan bevel angle-nya sudut bevel. Ini ya tentunya fungsinya membentuk ruang ya bagi aliran logam cair gitu ya, memudahkan juga peleburan pada pada apa tepi kan, peleburan pada tepi. Tuh. Kemudian di sini ada root face ya. Ini root face ini permukaan datar ya. Jadi akarnya permukaan akar ya akar datar sini. Nah, ini di ujung plat ya sebelum kampuh mulai miring ini juga disebut dengan lem. Ini mencegah eh, apa istilahnya tembus gitu, mencegah tembus apa tembus ya, mungkin jadi bolong gitu ya, jadi tembus born torch gitu ya. Eh, mengontrol tebal penetrasi daripada root gitu, dari root phase ini.
Jadi kalau bisa toothpaste-nya ini terlalu tebal, ya butuh panas lebih besar gitu. Nah, sehingga mungkin bisa menyebabkan incomplete penetrasi ya, kalau terlalu tebal. Kalau terlalu terlalu tipis ya mudah tembus jadi kan gitu ya. Nah, itu juga pertimbangan desain ini. Kemudian yang empat ini ada root opening atau root gap gitu ya. Ini jarak antara ujung plat gitu ya yang akan dilas gitu ya. Misalnya biasanya sih 1 sampai dengan 3 mili atau atau dalam inci itu sekitar 8 inci. Nah, jadi root opening ini tentunya akan akan menentukan apakah penetrasinya akan tercapai penuh gitu ya. Apakah butuh backing kalau gapnya terlalu luas, ya, butuh backing bar gitu, atau tidak. Jadi kalau gapnya kecil, incomplete root fusion gitu, itu akan menyebabkan incomplete. Kalau terlalu besar, wet foodnya bisa jatuh, jadi bisa bolong gitu ya. Kolam lasnya itu bisa tidak baik. Kemudian ada group phase. Nah, ini group phase ini permukaan, ya. Jadi kalau bicara ini ya, permukaan kampuh yang sudah dibentuk sebelumnya atau area beta. Ini, ini juga penting ya, menjadi bagian yang akan ikut meleleh kan di sini ya. Bagiannya ikut meleleh dan berfusi dengan logam pengisi, menentukan juga ini volume las. Nah, ini volume lasan juga bisa menentukan dengan permukaan kampuh. Nah, ini yang tipe grup. Nah, sementara ini ada yang sebelah kanan, ini nomenklatur untuk tipe pilet ya, wet atau tudut ya. Nah, jadi ini ada istilahnya throat ya. Nah, ini nomor satu ini jarak antara dari capping ke akar gitu ya. Nah, jarak terpendek lah dari akar ke permukaan las gitu. Itu disebutnya throat. Itu. Jadi throatnya bagian yang mungkin kalau dikaitkan dengan jarak gitu ya, yang menahan mm, gaya terbesar ya kalau dari materi setelah dia meleleh. Ya biasanya sih kalau diukur ini dalam desain ada dua throat sudah bisa dikatakan ada yang garis lurus ini 45 derajat, ada juga yang aktual ya tergantung dari profilnya bisa cembung, bisa cakung gitu ya. Nah, itu throat. Ya, jadi throat ini memang menentukan kekuatan kelas. Jadi semakin besar jarak throatnya akan semakin kuat. Jadi kalau ininya semakin ke dalam. Kemudian yang nomor dua ini ada welding paste. Nah ini, jadi kalau bicara permukaan luar ya di dalam fillet weld gitu yang terlihat. Jadi weld paste-nya ini yang nomor dua ini. Nah, weld paste ini bisa apa istilahnya cembung, ya. Convex bisa juga cakung atau konkav gitu ya. Atau bahkan lurus rata. Nah, itu nah, kalau profilnya tidak sesuai, ya, mungkin tadi bisa menimbulkan apa istilahnya stres konsentrasi di di permukaan. Nah, kemudian yang tiga ini jarak, ini adalah depth of fusion ya, jadi seberapa dalam logam las ini eh, bisa meleleh dan berfusi, bercampur gitu ya dengan base metal. Ini juga sangat penting ya. Jika fusionnya kurang terjadi, ya terjadi bisa lag fusion gitu ya. Jadi kalau tidak terjadi
pelelehan tidak terlalu dalam ya lasan sangat lemah gitu. Itu biasanya wajib di repair, diperbaiki. Sorry, kenapa ke sini? Oke. Kemudian ada root. Nah ini titik terdalam kalau bicara root ini merempat ini titik terdalam dari dua plat yang bertemu lah dalam konteks setelah terjadi pencampuran ya. Jadi root ini adalah lokasi yang paling kritis ya, mudah mengalami incomplete penetrasi, sering mulai terjadinya crack ya, jika lasanya itu kurang baik. Kemudian ada nomor 5 ini adalah ukuran kaki las gitu ya. Jadi fillet length, leg length gitu ya. Ukuran kaki las. Jadi panjang kaki las kaki fillet ini diukur tegak lurus gitu, dari eh, terhadap plat gitu. Dan biasanya sih bisa vertikal, baik bisa juga apa, horizontal gitu. Contohnya kalau bicara memungkinkan ya, contoh apa ya, misalnya kakinya 6 mili atau 8 mili atau 10 mili ya, ukuran yang biasanya tertulis di drawing yang gambar ini. Jadi kalau bicara pilet 6 mili ya artinya eh, panjang ukuran kaki lasnya 6 mili, kiri dan kanan harus sama. Nah kemudian ada itu ini adalah titik transisi ya. Nah, jadi kalau bicara ini nomor 6 ini titik transisi antara wheelbase dan base metal, tempat yang sering menjadi lokasi awal crack gitu. Mungkin karena adanya undercut, adanya stres konsentrasi tegangan, kemudian juga adanya perubahan struktur ya akibat adanya panas. Jadi kalau bicara untuk group weld ya, ini ada istilah penting ya, ada group angle ya, sudut grup, ada bevel angle, ada sudut bevelnya, ada root face, ada root opening, ada group face. Nah, sementara untuk yang di fillet ya seperti ini. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan nama-nama itu ya memang ya harus familiar kalau orang orang welder ya, dan familiar. Oke. Nah ini riding position ya kita tahu kalau P ini adalah fillet ya, adalah sudut. Ya. Nah posisinya ada flat, biasanya flat istilahnya mungkin di bawah tangan lah ya, ada horizontal itu kodenya 2, vertikal kodenya 3, atau kalau overhead kodenya 4. Huruf F ini menunjukkan las sudut, fillet weld. Nah kalau G itu adalah huruf weld atau las kampu las alur gitu ya, grup. Kemudian ini eh, ya terkait dengan lading kode dan spesifikasi ya. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan proses memungkinkan kita bisa identifikasi semua kodifikasi ini berdasarkan standarnya ya. Jadi ada beberapa variasi kode dan spesifikasi yang mungkin secara pengembangan itu bisa menjadi guide ya, menjadi panduan untuk material, untuk proses pemilihan proses dan bahannya, desainnya dan kualifikasi. Nah, kalau industri biasanya mengikuti ISC ya, American Institute of Steel Construction. Kalau di oil and gas menggunakan API gitu. Ya. Kalau di militer ada MIL.
specification. Nah, kemudian kalau di Engineering Society ya ada ASME ya, ada American Society of Mechanical Engineering, ada WS juga. Nah, ini spesifikasi dan kode welding memang sudah tersusun lah di standar-standar. Ini yang biasanya ada di lapangan. Standar internasional ya ke ISO lah. Nah, ini contoh di AWS ini eh, mungkin kalau bicara di AWS itu ada lebih dari 125 standar ya American Welding Society untuk mengcover jenis material, proses, desain, dan kualifikasi. Nah, ini beberapa contoh gitu untuk baja, ya ini struktural welding code-nya itu menggunakan AWS D11 ya. Untuk stainless steel sendiri ada D16, untuk aluminium ini ada D1. Itu kodifikasi lah terkait dengan tadi materialnya, proses, desain, dan kualifikasi. Nah, kemudian untuk struktural welding sendiri ya di AWS juga teridentifikasi ya untuk guideline-nya terkait dengan desain sambungan, kemudian PKR-nya, ya, kualifikasi join-nya seperti apa. Nah, ini ada di AWS, ada di standar. Nah, ini bentuk sambungan yang tadi ya sama ya. Jadi ini saya ngambil dari buku referensinya Indonesia. Contohnya ada sambungan tumpul, sambungan T, T-nya ada miring, ada sambungan silang, sambungan sudut atau corner join, ya. Ini lap join double, ini yang single, juga ini yang edge welding. Nah, ini ya mungkin kalau dengan gambar lebih mudah dipahami kan. Tapi nggak mungkin setiap instruksi itu kita harus menampilkan gambar sehingga kodifikasi daripada apa istilahnya pengasahan itu penting dipelajari. Ini untuk bicara sambungan sudut, sambungan T, dan T-join, ini yang plank atau edge join ya, sisi. Ini yang lap join, bisa satu bisa global ya. Ini yang single bevel T-join, ini yang square, ini yang double bevel. Ini tergantung dari desain. Oke, nah ini kodifikasi mulai dibuat nih ada satu F tidak. Nah gambarnya seperti ini kan gitu. Nah, ini eh, satu satu G, dua F, dua G kan, tiga F, tiga G, empat F, empat G. Jadi kan satu adalah flat ya di bawah tangan, dua itu horizontal, tiga vertikal, empat overhead. F-nya adalah fillet, yang las sudut, G-nya adalah groove, well, atau las alur. Nah, sementara kalau bicara pipa, ya ini eh, konteks daripada kodifikasinya sama. Oke, ini yang bentuk alur ya ada yang square tadi, P single P, double P, ada yang U, ada yang J, ya ada yang bevel, virus tunggal atau bevel, single bevel, ada double bevel, ada double U ya, ada double Z. Nah, ini simbol dari proses pengelasan. Oke, ini yang dot join ya, sambungan sisi ada yang kampungnya square, ada yang single P, ada yang double P.
Jadi penampang potongannya itu kalau lihat dari rasanya seperti itu. Oke. Nah, bicara tegangan pada alasan, ya. Jadi kalau sama sih sepertinya dengan konteks material tanpa sambungan gitu ya. Nah, jadi tegangan akibat beban tarik dihitung berdasarkan kekuatan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, luas penampang ini di dalam lasan ya teridentifikasi kalau plat ya atau flat ini ya panjang kali lebar ya. Nah, artinya tinggi ini sebagai lebarnya. Sebenarnya ini adalah panjang lasan L. Jadi luas penampang ini adalah eh, tinggi leher atau sama ditambah panjang. Gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan kekuatan sambungan kalau di daerah Lasan. Jadi ya kalau bicara eksperimen untuk uji sampel las ya ini posisinya harus ada di daerah Gejleng di dalam spesimen uji tarik. Kalau kita ingin melihat kekuatan sambungan las bisa dikalkulasi. Kemudian kalau terkait dengan eh, apa tegangannya tegangan geser ini kalau dikaitkan dengan rumusnya adalah tau sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gitu. Nah, A-nya sendiri adalah tebal kali panjang kan gitu ya. Nah, tebalnya sendiri eh, ini adalah karena lab gitu ya. Sambungan tumpang ini T-nya itu ada 0,7 kali tinggi. Tinggi begitu. Nah, ini juga sama lah ya terkait dengan desainnya kita bisa identifikasi dari hasil pengukuran dari pengelasan. Oke. Nah, jadi kalau bicara tegangan akibat yang terjadi ya pada proses hasil pengelasan ya bisa ya akibat beban lentur, bisa juga torsi kan ya. Nah, posisi-posisi ini kan bending ya, berarti kan dia beban lentur terjadinya. Kemudian ini torsi ya, berarti kan melindir ya. Nih, sorry. Jadi pada sambungan las gitu ya, beban tidak hanya bekerja sebagai beban tarik tekan saja gitu ya. Jadi atau beban normal lah, ya bisa tarik atau bisa tekan atau geser shear stress saja. Tetapi juga dapat menimbulkan terjadinya momen lentur, gitu ya, bending ataupun torsi. Jadi ya tentunya eh, pola tegangan yang timbul di sambungan las itu akan menjadi kompleks gitu ya. Nah, jadi kalau untuk memahaminya ya memang kita harus mempelajari dimensi daripada secara efektif ya sambungan las. Kemudian momen inersia atau polar inersia las, gitu ya, mana yang disambung gitu ya. Kemudian juga tegangan akibat momen lentur ataupun tegangan akibat torsi. Gitu ya. Nah, jadi kalau bicara dimensi las ya bisa eh, D ataupun B ya. Gitu ya. Ini dimensi lasnya panjangnya ya bisa juga B. Jadi kalau kita lihat dari konfigurasi penampangnya ya dengan simbol D ini menunjukkan tinggi atau tebal efektif las kan gitu ya, yang well gitu ya, yang lebih baik. Sementara kalau B ini adalah panjang kaki las kan gitu ya, atau jarak antar dua garis yang dilas kan ini.
Nah, ini untuk yang B-nya bisa bisa seperti itulah ya. Jadi beberapa area las ya memang bisa ditunjukkan dalam eh, drawing gitu ya. Jadi kalau ini bisa dikatakan las tunggal ya. Jadi kan A-nya itu sama dengan D kan gitu ya. Namun luas las gitu ya. Kemudian kalau ini bisa dikatakan vertikal, double vertikal gitu ya. Ini A-nya ini sama dengan 2 kali D kan gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini tapi double-nya horizontal. A-nya sendiri sama dengan 2 kali D. Gitu ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan beban bending atau lentur ya, ketika gaya P ini bekerja dengan jarak eh, eksentrik ya, eksentrisitas jaraknya A gitu ya, maka terbentuk momen lentur kan, di mana M itu sama dengan P kali A gitu, gitu ya. Sementara momen inersianya ini ya, D kuadrat dibagi 6. Kalau untuk apa istilahnya las tunggal. Tapi kalau untuk kelas double ya, kelas vertikal, double vertikal ya, di pangkat 2 dibagi 3. Ini. Kemudian ini kalau untuk yang double horizontal, ya, momen inersianya IU ini adalah momen inersia las ya, B dikalikan D. Itu sementara kalau dikaitkan dengan eh, nilainya ya menggambarkan kekuatan las terhadap pembengkakan kalau secara bending. Oke, kemudian kalau bicaranya ada torsi, ya beda lagi kan gitu ya. Jadi kalau bicara torsi sama juga dengan P dikalikan A kan ya bekerja. Di mana ketiga gaya P ini gitu ya, bekerja menyebabkan puntiran dengan lengan jarak A ini. Ya, maka torsi akan terjadi. Ya, di mana P ini sama dengan P dikalikan A. Kan gitu. Nah, untuk kelas tunggal ya ini bicara apa istilahnya? eh Ya inersia polarnya kan gitu ya. Ini dengan D pangkat 3 dibagi 12. Untuk yang ini yang double ya, kelas double vertikal. Ini nilai inersia polarnya. Untuk yang double horizontal ini kali 3B kuadrat ditambah D kuadrat dibagi 6. Untuk yang double vertikal. Untuk yang double horizontal B pangkat 3 D ini ya ditambah 3B kali D kuadrat, nah 3 ini dibagi 6. Gitu ya. Itu terkait dengan eh, momen. Kemudian apalagi ya, ya saya pikir ya makna fisiknya semakin besar momen inersia, ya, sambungan las semakin kuat ya. Jadi menahan beban lentur begitu. Nah, kalau C ini adalah eh, D per 2 ya, berarti jarak apa ya? Jarak ke titik terluar ya dari permukaan. Nah, ini juga sama ya untuk beban lentur dengan lasnya bentuk siku, ada bentuk U, ada yang kering ya empat empat persegi, empat sisi kering ya around gitu ya.
Ya, jadi kalau dengan seperti ini ya karena kompleks ya Anda harus bisa mampu mengidentifikasi ya, jenis dan ukuran las, kemudian menghitung luas las yang efektif ya, kemudian juga menghitung momen inersia dan atau momen polar inersia las, ya. Kemudian menentukan tegangan lentur atau torsi dalam sambungan las, kemudian ya desain ukuran las agar kekuatannya memenuhi syarat. Itu yang perlu Anda identifikasi. Ya. Jadi ya pada dasarnya ini eh, teridentifikasi lah. Jadi semua geometri ya, ya akan menentukan kekuatan sambungan las. Ya. Jadi kalau bicara semua contoh ini ya memiliki ciri ada garis las tidak berada pada satu garis lurus kan. Nah, jadi dimungkinkan tidak simetris. Kemudian juga mungkin kalau bicara luas las ya, nah ini juga menurut penting. Kemudian pusat massa atau apa istilahnya, sentroid ya, dari las yang tidak berada pada posisi di tengah ini akan menjadinya eksentrisitas ya secara internal gitu. Oke, apalagi ya. Nah, ini sama lah penjelasannya seperti yang urusan. Jadi ini juga ada yang eh, posisinya, pengelasannya, kemudian bentuk materialnya juga berbeda gitu ya. Nah, itu juga menjadi penting gitu ya untuk Anda pelajari terkait dengan sambungannya. Jadi kalau ini kan sambungan mungkin ada bentuknya bentuk P, bentuk I kan gitu ya. Kemudian juga las keliring batang gitu ya. Itu menentukan juga gitu ya, terkait dengan nah, rumus-rumusnya sederhana ini, tapi yang jelas ya tadi Anda harus punya kemampuan untuk menentukan ukuran efektif las terkait dengan detailnya sambungan. Jadi kalau bicara konfigurasi ada luas efektif las itu yang A tadi ya. Kemudian center pusatnya mungkin bisa X, bisa Y kan gitu ya. Kemudian momen inersia itu yang YU untuk bending, kemudian J ini itu untuk torsi. Begitu, ini sama ya untuk rumus-rumus dasar pertemuan las. Ini basic strength ya untuk rumusan dasarnya. Oke, nah ini adalah eh, format eh, prekualifikasi join ya. Jadi mungkin ini adalah bagian dari kode standar pengelasan ya. Ya misalnya di AWSD 11 atau di standar yang sejenis ya yang mengatur desain sambungan las ya. Yang tentunya sudah memenuhi syarat tanpa perlu pengujian tambahan. Jadi rekualifikasinya. Jadi rekualifikasi ini adalah desain sambungan las yang sudah diterapkan oleh standar baik AWS, ASME dan sebagainya ya. Yang kemudian telah dibuktikan aman melalui pengalaman industri. Nah, ini juga kemudian tidak perlu melakukan uji kualifikasi lah istilahnya. Kualifikasi WPS ya, welding prosedur kualifikasi tesnya. Jadi jika eh,
las itu dibuat mengikuti geometri dan parameter dalam tabel ini, sambungan las dianggap sudah memenuhi syarat kualifikasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sambungannya desainnya adalah boot join dengan double V ya, double V group gitu. Nah, ini ini nanti kita pelajarin ini di drawing itu kan seperti ini simbolnya. Ya. Ini jadi gambar nya seperti ini ya. Jadi ini V, ini juga V, jadi double V ya, double V group, double V group. Kemudian kalau bicaranya sudut ya ini A ini adalah tadi eh, sudut grupnya ya, grup angle-nya, kemudian sudut permukaan lah, sudut permukaan bevel. Kemudian di sini ada S1, di sini ada S2 gitu ya. Ini adalah root face-nya bisa dikatakan ya. Atau land thickness. Ini ketebalan bagian eh, datar di ujung bevel ya sebelum celah gitu. Sebelum celah di sini. Kemudian ada lagi apa ya? Ini T1 ada T. Ini ketebalan plat sini sampai sini dari sisi atas dan sisi bawah. Gitu. Kemudian ada R. Nah, ini R itu tadi root opening ya, jarak antar plat, ujung plat nih, root opening. Kemudian B-nya adalah back push gitu ya. Oh, ya sudut. Oke. Nah, kemudian di tabel ini, aduh ini tulisannya enggak, saya capture-nya memang enggak jelas ya. Ini tabel parameter parameter pengelasannya ya. Ini welding proses. Ya. Jadi ini para B for B U3CS only. Nah, ini tabel ini ya bisa dikatakan lah menunjukkan nilai S1-nya ya dan T1-nya dan ini root pace dan plate thickness-nya. Ini kemudian kalau bicara tadi ketebalannya ada sini ada dalam satuan inch biasanya. Nah, di atas 2 inch gitu ya. 2,5 inch, kemudian ada 3 inch dan seterusnya. Oke. Kemudian apa lagi? Ini detailnya hmm, SMAW, GMAW, PCAW, SAW. Kemudian base metal thickness di sini ada grup berapa grup apa nih preparation ya, root opening, root face, grup angle-nya, sudutnya. Jadi root opening, root face ada grup sudut grupnya gitu. Jadi ini celahnya bisa di celah awal antar ujung plat, kemudian bagian yang datarnya root face-nya, kemudian ini sudut alfanya tadi yang ini. Nah, kemudian di sini ada welding proses, ya ini ada mungkin kalau dikaitkan dengan BU3B, ini adalah stick welding ya, SMAW, kemudian ada GMAW atau PCAW ya, MIG ataupun apa
PCAW ya. Kemudian SAW juga ada, Samars Abdul. Kemudian gasnya di sini juga ada ya, eh, tertulis juga di situ ya kualifikasinya. Ada yang not required. Ya jadi kalau saya sih melihatnya dari elemen ini ya, eh, prekualifikasi jadi sudah aman tanpa pengujian ya. Kemudian ringkasannya ini adalah double V group ya, jadi dua sisi bepa penetrasinya baik, kemudian ada root opening ya, celah untuk penetrasi, kemudian ada root base, ketebalan plat eh, s- pada saat membuat sudut ya, ada sudut grup juga, ada metodenya gitu ya. Nah, ini terkait dengan kualifikasinya. Nah, ini kalau bicara WPS, ya ini saya dari referensi lah, ini saya ambil di sini. Jadi, WPS ini bentuk form yang ala istilahnya mungkin dokumen lah ya, dokumen resmi yang digunakan untuk memberikan instruksi teknis kepada welder mengenai cara melakukan pengelasan ya, yang benar dan aman sesuai standar, misalnya mempergunakan ASME Section 9 ya, atau AWSD 11 kan. Nah, jadi dengan kata lain, PPS ini adalah resep lah ya, resep pengelasan, bukan resep obat, resep pengelasan. Jadi dia mengatur material, mengatur proses, mengatur elektroda, arus, ada voltage-nya, ada grupnya, ada eh, posisinya, kemudian apakah preheating atau PWHT, nah terkait dengan penguasaan. Jadi tujuan WPS ini ya tentunya menjamin ya ke mutu sambungan las. Nah, kemudian standarisasi prosedur pengelasan ya, prosedur kerjanya juga menghindari cacat dan kegagalan struktur daripada pengelasan. Nah, tentunya memenuhi standar apa eh, kode ya ASME maupun API ataupun AWS. Nah, kalau kita lihat di apa istilahnya eh, di tulisannya gitu ya, di sini ada company name gitu ya, jadi nama perusahaan, kemudian eh, eh, mungkin ada nomor WPS-nya, gitu. Ada prosedur spesifikasi number lah gitu. Kemudian ada juga revision, ada welding prosedur di sini tertulis apa, Kiwi 401 ya. Nah, kemudian juga welding yang digunakan ini welding prosesnya SMAW kan ya. SMAW di sini ada type-nya, ada manual ataupun robotik ya. Ini tinggal ditulis di sini. Bisa manual, bisa semi otomatis atau otomatik ya. Nah, di sini tulisnya manual kan gitu ya. Kemudian ini joint design ya, ini QW 402 ya. Kalau ini kan QW 401 di atas. Nah, di sini joint desainnya ditulis PU kan ya, PU 1. Nah, kalau di standar ASME lah boot joint ya. Ataupun single V ataupun double V gitu ya. Dengan back coaching ya, itu juga bisa ini kemudian single V kan. Kemudian apalagi nih, base metal ini kualifikasi unitnya 403 QW ini. Ini tulisannya ada pin number,
ada grid number, ya, ada spesifikasi tipe kan. Ini eh, ya mungkin satu ini kalau saya lihat materialnya mungkin baja gitu ya. Itu juga baja medium strength ya SA 258 baja karbon medium. Kemudian apalagi yang di sini. Hmm, ketebalan plat. Nah ini ya ada di sini 3/8. Ini kemudian ya di WPS ini sebenarnya bisa mempergunakan lebih dari satu elektrode gitu ya. Tidak memungkinkan. Ini pilar metal, group preparation, eh, ya paling variabel ini ada arus kan ya, ada apa tegangan voltage, eh, kemudian ada grupnya ya tipenya, jenis arus bisa AC bisa DC kan itu bisa diidentifikasi. Nah kalau bicara positionnya ini ya posisinya ini ada 3G kan ya, jadi kan dia 3 itu kan vertikal, ini grup artinya alur. Kemudian apa di sini yang utama-utama kalau NA itu kan non available ya tidak tersedia. Ya, jadi kalau bicara bagian WPS itu ada fungsi-fungsi ya. Kemudian kalau header itu identifikasi dokumen lah ya, proses las, kemudian ada sambungan las, kemudian ada base metalnya, kemudian pilarnya juga, kemudian posisi pengelasan juga ada di sini, variabel arus juga ada. Nah, itu dia bisa bisa lebih dari satu. Nah, jadi ya mungkin WPS ini adalah pedoman tertulis, nih, ya. Pedoman tertulis dari resep pengelasan. Gitu. Ya banyak tipenya lah ya sama. Jadi kalau kaitan dengan eh, sambungan yang barusan, ya, ini ada juga ada yang preheating ya di sini disebutkan. Kalau mau di preheating, eh, preheating 200 derajat, interpas temperatur 500 derajat. Gitu. Nah, kemudian ini kaitan dengan apa layer gitu ya. Kalau di apa ini ada 5 pas gitu. Paling layernya ada 5 pas ini dalam tabel gitu. Ini ada SMAW, elektrodanya di root itu 611 gitu ya. 6011 untuk di pasnya itu di menggunakan elektroda 7018. Ini jadi layar pertama menggunakan 6011, layar berikutnya 2 sampai 5 7018 elektroda. 60 itu masih ingat ya 60 itu menunjukkan kekuatan tarik ya dalam KSI ya kilo square inci. Jadi 60.000 per inci kuadrat. Satunya opposition, satunya terakhir adalah jenis flux. Gitu ya. Ini sampel-sampelnya. Gitu ya. Jadi ini juga sama ya terkait dengan BPS ya, yang sebelah kiri.
VPS-nya yang sebelah kanan PKR. Jadi PKR ini adalah catatan hasil uji, gitu. Kemudian kalau WPS ya ini resep proses produksinya atau kerja produksinya berdasarkan PKR tadi. Ya data umum kan biasalah ini ada tanggal, ada identitas gitu ya. Kemudian supporting PKR-nya, kemudian ada welding proses gitu ya. Ini menggunakan PCAW dan lain sebagainya, tinggal dibaca lah gitu ya. Apalagi rasanya nggak ada. Yang di sebelah kanan ya tadi PKR ya. Yang sebelah kanan ini PKR, Anda pelajari bagian atas WPS nomornya, kemudian join design ini ya, kemudian eh, ada dimensinya, ada sudut bevel, ada root face kan ya, ada single joint dan double joint. Kemudian di sini ada base metalnya. Jadi dia menggunakan materialnya A441 ya, ke sama ya, ke jenis materialnya ke A441 dengan tipenya minimum 1 inci. Modelnya kemudian ini pilar metal, eh, tidak ada analisis kimianya, tapi pilarnya menggunakan ini ya, A520 dengan klasifikasi 70T5 TE 70. Ini standarnya ya dari terkait dengan pengisian. Nah, kemudian di sini ada apalagi ini ada tipe function elektrod, ada AC, ada DC ya. Ini yang di cross itu adalah daya current elektroda negatif. Ya. Itu data-data yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian ini juga sama ya, oh, APS juga. Ya lah, ini contoh-contoh beberapa contoh itu dari. Nah, bicara lambang-lambang dasar dalam pengawasan ya, akhirnya kan supaya memudahkan ya membaca dibuatlah simbol-simbol las gitu ya. Simbol-simbol las yang tentunya dikaitkan dengan proses gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara ini proses yang harus dilakukan, nah ini simulasinya seperti ini kan ya. Ini single bevel gitu ya. Kemudian sudut panah ini menunjukkan proses pengasahan di panah yang ditunjuk gitu ya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini single bevel juga di sini, berarti kan ini harus dibuat bevel ya. Nah, di sini. Nah, jadi gambar tekniknya ada simbol las begini, nah di aplikasinya seperti ini. Begitu. Jadi, nah bicara welding simbol ya ini standar lokasi untuk simbol ya mungkin bisa dikatakan bagaimana kita membaca dan menempatkan elemen-elemen pada simulasi ya sesuai dengan standarnya gitu ya. Baik standar AWS maupun internasional ISO kan gitu. Itu yang teridentifikasi. Nah, eh ya tentunya dari slide ini ya, kita bisa lihat bagaimana cara membaca gambar teknik untuk pengawasan, ya. Di mana ada angka, ada ukuran, ada sudut, ada panjang, ada pitch, gitu ya. Ada simbol tambahan yang ditempatkan. Kemudian perbedaan antara arrow side atau sudut panah gitu ya. Nah, ini juga menjadi apakah
di panah atau di other side-nya atau di sebaliknya ini juga diberikan ya, di dalam paling simul gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya apa ya? Em, referensi line. Nah, ini garis istilahnya garis utama lah, garis referensi garis lurus ini. Nah, ini garis horizontal yang panjang di tengah gambar disebut ini referensi line. Referensi line ini semua informasi mengenai proses las ini akan ditempel di sini di garis ini ya. Nah, jadi kalau bicara ada dua posisi, ada apa istilahnya ini arrow side ya dan ada other side. Jadi kalau arrow side ini mungkin dekat tanda panah lah. Jadi misalnya di las di daerah yang ditunjuk gitu ya. Las dilakukan di sisi yang ditunjuk panah. Nah, ini arrow side. Nah, kemudian kalau letaknya ada di bawah garis berarti itu pengelasan itu yang ditunjuk di sisi panah. Tapi kalau yang other side, nah ini di seberang panah. Ya, jadi kalau panah itu nunjuknya itu di sebelah kiri, nah berarti ini yang di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi eh, ada istilahnya, jadi kelas itu dilakukan di sisi sebaliknya. Nah kemudian ini ada tadi panah ya, ini panah ini menunjukkan lokasi sambungan, ya. Arah atau sisi yang harus dilas. Nah ini panah ini. Ya, pada mungkin kalau bicara bevel ataupun G group, ya, nah ini menunjukkan sisi groove ya, yang harus dibentuk, yang harus dicoak gitu, atau dibuat kambuk. Nah kemudian ada lagi apa istilahnya eh, simbol utama. Simbol utama itu kalau dikaitkan dengan eh, satu ya simbol utamanya kalau dikatakan ini basic simbol ya. Nah ini ada di atas atau di bawah gitu basic. Jadi kalau pengelasannya itu misalnya pilot weld gitu ya, atau group weld atau eh, yang lain lah bisa dikatakan ini sebagai eh, dasar ya, ditaruh di atas atau di bawah referensi, garis referensi. Kalau di bawah garis itu dilas pada arrow side, pada panah yang ditunjuk, ya, yang dekat panah. Tapi kalau di atas garis, ditaruhnya di atas di sini, berarti kan di other side, berarti di sebaliknya. Gitu. Itu dari simulas. Nah, kemudian ada root opening. Mungkin kalau dikaitkan dengan eh, mungkin ini ya root opening, ada angka mungkin nanti ya, atau root pace atau depth of filling gitu. Ini besarnya celah akar sebelum pengelasan. Ini kedalaman pengisian plak juga di sini. Ini ada root. Kemudian ada sudut grupnya. Nah ini ya, ini A ini nanti apakah 60 derajat gitu ya untuk P group, atau 45 derajat untuk beta group ya. Ini nanti simbol pengelasannya ada di sini. Ini angka sudut. Kemudian length of well in C ya. Jadi ini ada letaknya di kanan referensi ya. Garis referensi di sebelah kanannya. Contohnya kalau di sini ada angkanya 4 in gitu ya. Nah, berarti setiap segmen eh, panjang lasnya itu harus 4 in gitu ya. Length of well in C. Ya. Nah, jika kosong berarti kan kalau tidak ada angka di sini berarti lasnya continue sepanjang sambungan. Ya.
Kemudian ada pitch, di sini ada pitch. Nah, ini kalau seandainya pitch ini adalah jarak antar segmen tadi ya. Kalau bicara 4 inch, apakah ada pitchnya 4 inch ya. Jadi setelah 4 inch dilas, kemudian 4 inch lagi kosong, baru dilas lagi kan gitu ya. Itu. Jadi kalau di sini ada angkanya 4, kemudian di sini ada angkanya 8 contohnya gitu. Jadi panjang lasannya itu 4 in, jarak antar las bisa 8 in. Ya. Berarti kan kosongnya 4 in ya. Itu dimungkinkan. Kemudian ini ada well all around symbol. Nah, ini lingkaran ini eh, adanya di titik pertemuan antara referensi garis referensi dengan panah gitu ya. Nah, kalau digambarkan lingkaran, berarti ini dilakukan pengelasan seluruh lingkaran mengeliling lah. Kalau dia square ya sekelilingnya square itu sisi-sisinya harus dilas. Kalau dia poros atau diameter ya kesemuanya harus dilas. Gitu ya. Jadi kemudian ada juga ini fight well symbol. Nah ini fight well symbol itu ditunjukkan dengan bendera gitu ya, biasanya simbol bendera kecil. Jadi kalau ada bendera ya pengelasannya itu dilakukan di lapangan gitu ya, on site ya, bukan di workshop gitu. Kalau ada bendera ini. Kemudian counter simbol ya ini biasanya kalau ini garis lurus ya flat berarti kan ya. Kalau dia cembung atau konvek ya ada ini gambarnya cembung. Kalau dia cekung dia gambarnya cekung, compact, konkav gitu. Kemudian simbol finish simbol, nah ini bisa dikatakan ini finish simbol atau perlakuan finishing ya, bisa juga di gerinda ya, atau di machining. Kalau simbolnya eh, ya cara memperhalus lah. Nah, ini biasanya kalau G berarti kan ini di grinding ya, di gerinda. Kalau M berarti machining. Kalau apa lagi biasanya ya kalau itulah kalau simbolnya lah. Nah, kemudian ini ada tile. Nah, ini tile ini ekor lah bisa dikatakan. Nah, ini biasanya eh, di bagian kanan bawah ya referensi lain. Ini biasanya dituliskan gitu. Kalau memang mempergunakan proses khusus, contohnya mungkin GTAW atau game AW ya di sini untuk gitu ya. Oke. Nah, ini ya keterangan dari guiding symbol yang umum gitu ya. Jadi kalau Anda dapatkan di drawing ya tidak mungkin ada ditempelkan gambar pos pengelasannya, jadi single V atau double V, tapi ya dengan simbol-simbol seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini garis referensi, ini panahnya, ini adalah ekornya. Nah, basic well sendiri kalau bicara sambungan kan ada fillet, ada groove gitu ya, ada square, ada bevel, ada single bevel, ada U, ada J, ada flare gitu. Ada flare bevel. Nah, ini kalau diidentifikasi kalau dia single tinggal diletakkannya di bawah atau di atas. Kalau di bawah berarti kan di las di dekat panah ini. Tapi kalau di atas di sebaliknya. Ya, itu kaitan dengan eh, simbolnya. Nah, ini jadi kalau dikaitkan dengan ini single bevel yang di sini berarti ini harus dibuat dulu kampuk bevelnya, gitu ya. Ini dimensi dari aplikasi simbol welding. Ya. Ini size-nya ada panjang, ya. Ini ada tadi ada length dan pitch, gitu ya.
Jadi di lasnya itu 2 inci, kemudian dari las ke las berikutnya itu panjangnya 6 inci kan gitu. Kemudian ini ada grup angle-nya, ada sudutnya dituliskan ini single P, ya. Di lasnya itu di panah yang ini ya, mendekati panah, sudutnya 60. Kan. Sudut opening 1/8 in, sekitar 3 mili. Ini size group dan efektif truth-nya. Itu. Nah, ini yang tadi ada pitch-nya gitu ya. Jadi 2 dan sebagainya. Jadi jarak ya dari sini ke sini 5 line and pitch. Begitu. Ini kalau ini single, ini double kan seperti ini. Nah, kalau double bisa aja sudutnya berbeda. Ini contohnya. Jadi kalau single, halo, di sini tidak stabil. Masih didengar nggak? Halo? Masih Pak. Masih, Pak. Masih ada Pak. Oke. Fix. Gimana ya? Tapi hilang slide-nya. Wah, udah jam 9. Nah, setelah jam nggak apa karena tadi saya terlambat. Oke, kayaknya sedikit lagi. Nah, ini jadi di drawing, mungkin simulasan itu akan muncul seperti ini kan, gitu kan. Berarti kan ini kalau diidentifikasi eh, posisi pengelasan itu around ya. Di sini ada gambar lingkaran sudut panahnya di sini. Ini single level dan gitu. Karena itu tidak grup itu seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan apa isi inspeksi, ya, pengukuran juga ini panjang lebar juga saya pikir bisa diidentifikasi ya. Jadi ada kalau dikaitkan dengan pengukuran ya mungkin alat ukurnya juga khusus gitu ya. Jadi ya sebelum bicara alat pastikan Anda paham juga ya terkait dengan billet weld gitu ya. Kemudian ada panjang las atau kaki las gitu ya, ada tebal lehernya, ada compact juga, ada concave gitu. Itu bisa diidentifikasi lah. Nah, yang sebelah kiri ini adalah ya mungkin kalau dikaitkan dengan ukurannya untuk yang compact, eh, untuk yang concave, nah ini diidentifikasi ya. Ya mungkin mengukur sambung, alat ditempelkan di sudut sambungannya. Jadi eh, ini guides welding gauge-nya itu juga khusus lah, saya dikatakan ya, untuk mengidentifikasi, mengukur sudut-sudut yang bisa diidentifikasi berdasarkan eh, alat ukurnya. Gitu. Oke, kayaknya selesai deh. Nah, ini overview dari proses pengelasan yang umum ya. Jadi ini dari material, kemudian ini bicara thickness ini SIMT-nya itu tebal, apa ya? Saya lupa. Ini sheet, intermediate, medium, dan thickness ya tebalnya ukurannya ini. Kemudian ini metode atau kode prosesnya gitu urutnya. Ya, kategori dari
pemilihan proses untuk berbagai jenis material. Gitu ya. Nah, ini di cross ini yang available, bisa dikatakan well-ability-nya bisa dilakukan. Gitu. Begitu eh, kayaknya sih kalau saya. Oke, monggo kalau ada yang ditanyakan, izin saya oh, capture ini ya, dokumentasi. Oke, silakan kamu buka kamera, monggo. Ada dua slide ini. Izin satu, dua, tiga. Satu lagi. Izin satu, dua, tiga. Oh, baik, jangan lupa ngisi kehadiran di Sinau ya. Nanti PPT-nya saya share juga di sana. Monggo, kalau ada yang tanyakan. Bisa. Prosesnya di Sinau nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Boleh. Kenapa ya? Soalnya KDT tanggalnya minggu depan, Pak, Oh, mulainya. minggu depan. Iya, kita memang terlambat ya 2 minggu sih. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kalau kemungkinan bisa dibuka dan bisa ngisi, silakan diisi. Cukup jelas kayaknya ya, panjang lebar lah. Ya, saya pikir ini kodifikasi yang memang eh, cukup memberikan informasi lah ya terkait dengan simbol ya. Kemudian terkait dengan tadi join design, memang kualitas pengelasan memang awalnya beranjak dari desain sambungan. Gitu ya. Sehingga Anda juga harus paham terkait dengan join design, kemudian welding code-nya. Oke, nggak ada, cukup saja. Biasanya kita sampai 8.30. Saya nggak tahu ada sesi kedua, nggak ada ya. Oke, ini kayaknya nggak ada nih. Baik, kalau begitu saya cukupkan saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf tadi kita mulai terlambat eh, karena ada sesuatu hal di trafficnya itu di Bandung itu macet terus nih. Jadi susah juga, tidak terprediksi. Baik, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.